Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian CH Mani Perhubungan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 1906 11 02204. Oke. Kita akan membahas tentang lingkungan politik, hukum, dan budaya sebagai kekuatan global. Ditugaskan oleh dosen pengampu Dr. Imelda Ogi SEMM. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam topik pembahasan. Yang pertama, lingkungan hukum. Sistem negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan bisnis internasional. Yang pertama ada hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon yang disebut Common Law adalah fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kitts, Nevis, dan Malaysia. Hukum Anglo-Saxon berdasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua, hukum kontinental. Hukum kontinental atau civil law didasarkan kodifikasi atau daftar yang lengkap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari Alkitab dengan bangsa Romawi yang menyebarkan di seluruh barat. Yang ketiga, hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Negara-negara yang berpedoman kepada hukum agama sering memiliki ciri-ciri seperti tidak adanya pembelaan dan produser yang seharusnya membuat pihak luar berhati-hati. Oke, kita akan masuk di bagian B, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah suatu segi penting lingkungan suatu negara. SDA suatu negara dan juga modalnya dalam bentuk fisik dan manusia mempengaruhi negara tersebut sebagai tempat aktivitas bisnis internasional. Teknologi merajuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Teknologi umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis, yaitu teknologi, produk dan jasa, serta teknologi pengelolaan bisnis. Di bagian C, lingkungan politik. Sistem politik diartikan sebagai pemerintahan di suatu negara. Sistem politik dapat dinilai berdasarkan dua dimensi yang berhubungan, yaitu yang pertama kolektivisme dan individualisme. Sistem kolektivisme adalah suatu sistem yang menekankan kepada pencapaian tujuan bersama dari tujuan individu. Yang kedua, demokrasi dan totaliter. Demokrasi yang sistem politik di mana pemerintah berasal dari rakyat yang dibentuk dengan cara dipilih langsung atau melalui parlemen. Totaliter adalah bentuk pemerintah di mana satu orang atau satu partai politik tentu menguasai pemerintahan dan dengan melarang tegas adanya partai oposisi. Resiko politik. Resiko politik adalah segala perubahan dalam lingkungan politik yang kemungkinan besar mempengaruhi aktivitas bisnis. Resiko politik sebagai berikut. Yang pertama A. Risiko kepemilikan atau yang disebut ownership risks, di mana harta-harta perusahaan terancam oleh penyitaan dan pengembalian alihan. Yang B. Risiko pengoperasian atau yang disebut operating risk, di mana operasi yang suatu perusahaan yang sedang berjalan terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan lain-lain. Yang C. Risiko transfer risk, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana keadaan dari negara tersebut. Politik internasional diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan politik dunia.
Politik internasional diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan politik dunia. Dengan kata lain, pengaruh politik dunia dapat dibedakan oleh yang pertama relasi global, yang kedua politik tradisional, yang ketiga kekuatan politik tinggi. Oke, kita akan masuk di lingkungan budaya bagian D. Lingkungan budaya adalah kumpulan nilai value, kepercayaan belief, perilaku behavior, dan sikap attitude yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Menurut pendapat Hofstede, Neiman Reed, dan Weber, dapat disimpulkan bahwa budaya sebagai suatu sistem nilai-nilai dan norma-norma yang diberikan pada suatu kelompok atau komunitas manusia, dan ketika itu disepakati atau disahkan bersama-sama sebagai landasan dalam kehidupan. Nilai-nilai diartikan sebagai ide-ide abstrak mengenai apakah suatu kelompok mempercayai kebaikan, kebenaran, dan keinginan. Nilai-nilai tercermin pada sistem politik dan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai contoh kapitalisme, pasar bebas adalah cermin dari filosofis yang menekankan kebebasan hidup. Norma, sedangkan norma-norma diartikan sebagai aturan-aturan sosial dan petunjuk-petunjuk yang menentukan perilaku dalam keadaan tertentu. Dasar dari struktur organisasi adalah individu yang merupakan lawan dari kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi tingkat di mana suatu masyarakat terbagi dalam kelas-kelas atau kasta-kasta. Implikasi pada bisnis. Bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik karena negara-negara dan masyarakat berbeda. Masyarakat berbeda karena kebudayaan mereka berbeda. Budaya mereka berbeda karena pemahaman yang berbeda di dalam struktur sosial, agama, bahasa, pendidikan, filosofis, ekonomi, dan filosofis politik. Ada dua implikasi penting dalam bisnis internasional yang muncul dari perbedaan-perbedaan ini, yaitu yang pertama, pemahaman tentang silang budaya, yang kedua, budaya dan keunggulan bersaing. Budaya dan politik. Dalam bisnis internasional, setiap organisasi berusaha memanfaatkan kekhasan budayanya untuk menggerakkan kompetensi inti, menggerakkan setiap elemen untuk meraih keuntungan maksimal, bahkan mampu mengembangkan diri kepada domain-domain baru. Pada ujungnya, setiap organisasi yang terjun di kancah bisnis internasional memerlukan budaya yang cocok, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan, memiliki kesesuaian konteks dengan strategi bisnis perusahaan, mampu menyelesaikan diri, mengantisipasi, beradaptasi, dan bersosialisasi dengan kinerja superior. Secara umum, budaya dan politik terbagi atas tiga. Yang pertama, budaya politik apatis atau yang bisa disebut acuh, masa bodoh, dan pasif. Budaya politik mobilisasi atau yang disebut didorong atau sengaja dimobilisasi. Yang ketiga, budaya politik partisipatif aktif. Risiko politik dalam bisnis internasional. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Tipe-tipe budaya dan politik. Yang pertama, budaya politik parokial, yaitu budaya politik yang tingkat berpartisipasi politiknya sangat rendah. Yang kedua, budaya politik kaula atau yang disebut subjek, yaitu budaya politik
yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Yang ketiga, budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.